Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wandi Abdullah di LTNU Badung, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya ditemani oleh Ustadz muda dan mempunyai kemampuan keilmuan yang tidak diragukan lagi. Selamat datang Ustadz Faisal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah hadir atau datang di tempat yang sederhana ini, dan semoga kita bisa ngobrol yang cukup bermanfaat pastinya di tempat yang sederhana ini, di studio LTNU Badung. Ustadz, sekarang kan bulan suci Ramadan. Kita kebetulan mempunyai program tanya jawab seputaran tentang di bulan puasa yang sifatnya ya umum yang terjadi di masyarakat. Nah, saya ingin memulai dengan pertanyaan, kita kan lebaran sudah tinggal berapa? 20 harian ya? 20 harian. Dan tradisi-tradisi di bulan Ramadan itu cukup banyak, ya kan? Ada tradisi mudik, ada tradisi tok-tok dan lain sebagainya. Nah, saya ingin memulai dari tradisi tunangan. Tradisi tunangan. Tapi bukan tunangannya yang saya pertanyakan. Tradisi tunangan yang keliling membawa tunangan, atau gonjengan, atau tunangan bersama lebaran bersama tunangan. Itu gimana menurut pandangan Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terkait dengan tradisi tunangan. Ya, tradisi tunangan. Tradisi tunangan, ketika tunangan itu diajak main ke rumah saudara biasa. Betul. Gitu ya. Ya, memang di dalam beberapa tradisi kita lihat fenomena terjadi di masyarakat ada yang seperti itu. Ini perspektif fikihnya kan ya? Bebas. Terserah. Kalau saya menggunakan sudut pandang perspektif fikih dulu. Oke. Gimana pandangan fikih terkait fenomena ini? Yang pertama, bahwa tunangan itu apa? Oke. Tunangan itu kalau dalam Islam itu dikenal dengan khitbah. Begini, kalau ngobrol sama Ustadz yang cukup berilmu itu, pertanyaan itu dari yang paling dasar dulu itu. Daripada Iya. Harus dari pintu baru kita bisa masuk. Definisinya dulu ya. Definisinya dulu. Siap. Dari khitbah. Oke. Khitbah itu kita melamar seseorang. Orang yang sudah dilamar kemudian disebut dengan tunangannya. Tunangannya. Fenomena bahwa kemudian tunangannya itu dibawa main ke saudara, dibawa main ke tempat rekreasi. Gitu. Dalam sudut pandang fikih itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kalau pakai tabir? Pakai tabir. Jalannya gimana tuh kalau pakai tabir tuh? Jangan pakai tabir gimana? Ya kan, semisal jalan berdua berarti ya. Misal gonjengan gitu kan, tengahnya dikasih tabir gitu. Tengahnya dikasih tabir. Kayak di pondok. Kayak di pondok pada pertemuan dikasih tabir di tengah. Kasih tabir. Kalau seandainya kalau masalah goncengan ya, itu kalau fikih kontemporer bilangnya irdaf. Irdaf itu boncengan. Kalau boncengan laki-laki dan perempuan itu menimbulkan fitnah, kemudian akan terjerumus pada hal yang lebih dari itu, itu hukumnya masih diharamkan. Karena apa? Ada nggak yang halal itu? Yang halal ya. Nikahin. Aduh. Jangan lama-lama dalam pertunangan, nikahin. Itu solusinya. Solusinya hanya itu. Solusinya hanya itu. Kalau boncengan tapi tidak menimbulkan fitnah? Tidak menimbulkan fitnah. Malah tapi ada yang kedua, ada mudaratnya. Ada mudaratnya. Apa mudaratnya itu? Dengan dia berdampingan, setan nanti ngebisikin. Katanya hadis gimana? La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan ketika dia berkhulwat, berduaan,
illa wa thalithahuma asyaiton, kecuali yang ketiga itu setan. Ketika berboncengan laki-laki dan perempuan, maka yang ketiga ada intervensi dari setan. Setan itu nanti ngebisikin, kalau cuma goncengan rugi, coba disentuh sedikit. Ada gombalan-gombalan nanti yang kemudian menjerumuskan kepada sesuatu yang mudarat. Itu yang dikhawatirkan. Tidak ada yang lebih ringan jawabannya dari tidak boleh. Misal begini, saya bukan memaksakan agar boleh ya. Ini kan cari-cari celah lah kira-kira. Satu, itu digonjeng di tempat umum, ya kan? Kedua, tujuannya untuk silaturahim ke beberapa keluarganya. Yang ketiga, ya, dan manfaatnya dengan begitu mempererat silaturahim lah sebelum ke ikatan benar-benar pernikahan itu. Itu tidak bisa menjadi pertimbangan untuk dibenarkan ya? Bisa mungkin dibenarkan, Bisa ya? tapi harus ada mahramnya. Harus didampingi. Didampingin. Ada hadis juga dalam riwayat Imam Ahmad kalau nggak salah. Hadisnya la yukhlana rajulun bimra'atin, jangan sekali-kali antara perempuan dan laki-laki berkhalwat, berdua-duaan. Illa kecuali ma'adu mahramin, kecuali dia itu bersama mahramnya. Kalau ada mahramnya nggak ada masalah. Oke. Misalkan sampean ini punya tunangan. Memang saya punya. Udah punya tunangan ya, alhamdulillah. Tapi jangan tanya yang lain-lain. Jangan-jangan sekarang ini sedang menggiring bagaimana menghalalkan itu gitu ya. Enggak. Ini kebetulan saya tunangan, tapi pertanyaan ini untuk umum, untuk konsumsi umum. Solusinya itu satu. Pertama nikahin, jangan usah lama-lama. Biar lebih kenal dengan keluarganya, lebih dekat dengan keluarganya, nikahin. Solusinya itu ya. Satu. Yang kedua, kalau mau berjalan, ajak mahramnya. Ajak mahramnya. Bisa bapaknya aja. Aduh, berat juga itu. Atau adiknya atau kakaknya. Oke, sekarang saya masih pengen ngejar ini pertanyaannya. Jadi di masyarakat itu kan hukum itu kan banyak. Salah satunya adalah hukum tradisi. Tradisi. Seumpama, dan ini sebenarnya terjadi. Kadang hukum itu tidak membolehkan, tapi tradisi itu mengharuskan. Sedangkan kalau menggali hukum kadang terlahir dari tradisi juga kan. Nah, ini sekarang gimana kalau semuanya berbenturan? Hukum tradisi itu mengharuskan, harus bawa, ya kan? Kalau nggak dibawa, dibilang mudarat, nggak tahu saya istilahnya, tapi ditanya mana tunangannya gitu kan. Kalau saya istilahkan mudarat, anggaplah saya istilahkan itu menimbulkan pertanyaan yang tidak enak, ya kan? Tapi satu sisi hukum tidak membolehkan. Ketika ini dibenturkan, hukum tidak membolehkan, tapi tradisi mengharuskan, bagaimana? Memang ada kaidah dalam kaidah fikih itu, al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai pijakan hukum. Betul, katanya begitu. Yeah. Tapi kemudian adat yang bagaimana yang kemudian boleh dijadikan hukum? Bisa dijadikan referensi hukum, bisa dijadikan pijakan hukum. Itu tidak semudah bahwa setiap tradisi, setiap kegiatan atau setiap adat istiadat bisa dijadikan pijakan hukum, enggak semuanya. Dengan syarat salah satunya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Kasus ini, konteks ini tidak bisa dijadikan sandaran. Dalam konteks tidak ini. bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Karena apa? Karena masalah khalwat. Oke. Itu masalah syariat. Rasulullah yang melarang langsung. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jangan sampai berkhulwan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini la yakhluwanna itu kalau kita sedikit nyentil bahasa nahwu menggunakan nun taukid. Ada taukidnya. Jangan sekali-kali berkhulwat, itu maknanya. Artinya ini benar-benar ditekankan bagaimana jangan sampai adanya laki-laki dan perempuan itu berkhulwat berdua-duaan. Makanya harus ada mahramnya kalau mau berjalan. Itu sih solusinya. Iya. Sepertinya itu sudah jawaban yang cukup panjang lebar, karena saya coba untuk kanter sedikit-sedikit tetap tidak bisa. Jadi keputusannya tidak boleh. Solusinya adalah segera nikahin. Oke. Harus ada edukasi juga sama orang tua nih. Kenapa? Karena orang tua juga kadang memasrahkan. Oh ya nggak apa-apa nih, dibawa, dijaga ya. Itu ibaratnya seperti kita punya ikan,
terus kita bilang sama kucing, kucing tak tolong dijaga ya ikannya. Kucing putih, kucing baik. Kucing baik. Sebaik-baik apapun kucing, kalau ada daging segar pasti dimakan. Gitu ya, kecuali memang kucingnya sudah kenyang. Kucing kenyang pun. Maka itu Oke. yang dikhawatirkan memang. Ya, oke, kita tangkap jawabannya